Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis ar-rabi'a asyara kang kaping 14. Iku an Ibnu Mas'udin yang riwayatake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal, la yahillu ora halal apa damu mri'in getihe wong suci, apa damu mri'in getihe wong suci, muslimin kang Islam sapa imri, illa bi ihda falafin angin sebab salah suwijine pira-pira perkara telu, angin sebab salah suwijine pira-pira perkara telu. As-sayyidu utawi salas iku wong kang sayyid iku wong kang tau rabi, wong kang wis tau rabi. Azani kang zina sapa sayyid. Wa nafsu lan awa-awaan, binafsi kelawan mateni awa-awaan kang meneh, binafsi kelawan mateni awa-awaan kang meneh. Watariku lan wong kang ninggal, watariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane, tarik. Al-mufariqu kang misah lil jama'ati maring golongane muslimin, lil jama'ati maring golongane muslimin. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Hadis yang nomor 14 diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat. Jadi ada darah yang boleh dialirkan, ya. Jadi tidak ada darah yang boleh dialirkan kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu as-sayyibu zani, wong rondo utawa wong duda, wong sing wis tau rabi iku nglakoni zina. Nggih. Kedua, wa nafsu bin nafsi, saling orang yang membunuh seseorang. Kemudian wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi 3 perkara ini, kalau menurut hadis ini darahnya boleh dialirkan alias boleh dibunuh. Akan tetapi ya tidak semudah itu. Jadi hadis ini jangan diambil atau difahami dengan mentah-mentah, tapi harus dipelajari terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk memutuskan ini itu bukan sembarang orang. Kamu tidak boleh sembarangan tahu ada seorang zina terus yuk oleh dipateni, itu tidak bisa. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah hakim. Dan hakim pun memutuskan itu atas dasar peraturan dari setiap negara masing-masing.
Paham? Karena setiap negara atau setiap daerah itu punya aturan yang berbeda-beda. Ada satu negara yang membolehkan hal seperti ini. Maksudnya, oke lah, sama dengan dahulu Kanjeng Nabi. Wong nek zina kudu diranjam sampai mati misalnya. Tapi ada negara seperti negara kita sendiri, ya, itu ada aturannya sendiri, itu tidak seperti itu. Walaupun memang bukan berarti Indonesia ini tidak taat dengan aturannya Kanjeng Nabi, tidak, tapi semuanya itu ada pertimbangannya. Ya, ada pertimbangan dan untuk kemaslahatan juga. Karena di Indonesia ini ada yang namanya HAM, hak asasi manusia, itu juga harus dilindungi dan sebagainya. Ya, itu rakyat wong murtad, wong metu sangka agama Islam terus moro-moro mau pakai itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ya, karena di aturan negara kita itu orang murtad ya, yaitu memang orang yang sudah kehilangan arah, ya, itu udah urusannya dia dengan Allah. Untuk kita na'udzubillah min syarri dzalik, jangan sampai terjadi. Ya. Jadi yang berhak untuk menghakimi mereka adalah hakim atas dasar hukum di negara masing-masing. Al-hadis utawi hadis al-khamis asyara kang kaping 15. Nabi Hurairah dan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, falyakul mongko becik ngucap sapa man khairon ing barang kang bagus aw yasmut utawa becik menengo sapa man Waman utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno man jarahu ing tanggane man Waman utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyaake man dhaifahu ing tamune man Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang nomor 15 diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Dawuhipun Kanjeng Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Kowe iso diarani iman datang Allah, lan iso diarani benar-benar iman kali yaumil akhir, itu ketika kamu bisa menjaga lisan kamu. Paham? Ketika kamu bisa menjaga lisan kamu dengan baik. Kalau kamu tidak bisa menjaga lisan, lebih baik diam. Kalau kamu bisanya hanya mengatakan hal-hal yang buruk, itu lebih baik diam saja, daripada harus berkata kemudian menyakiti orang lain. Karena perkataan atau ucapan itu juga cerminan dari hati seseorang. Kalau apa-apa yang diucapkan itu baik, maka hatinya pun adalah baik. Apa yang di dalam hatinya pun itu baik. Mergo apa? Banyak kejadian, banyak kejadian itu yang disebabkan karena ucapan-ucapan yang buruk, seperti perpecahan, seperti peperangan, seperti sampean musuhan karo kancane, karo tanggane dan sebagainya. Itu disebabkan karena lisan. Karena kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik, malah menjadikan kerusakan untuk diri kita sendiri. Jadi bukan hanya ucapan, bukan hanya ucapan. Wong mungkin ketoke menang. Kalau orang sekarang tuh kelihatannya orangnya diam, tapi tangannya itu jempolnya itu komentar yang buruk, membuli, berkata yang kasar, memaki. Lisannya menang, nih jempolnya ini gercep, itu sama saja, Jadi bukan hanya lisan yang harus kita jaga, tapi juga perkataan kita. Mungkin itu dari lisan atau dari tulisan, dari komentar, status. Itu kalau tidak yang baik, lebih baik nggak usah komentar. Kalau tidak hal-hal yang bermanfaat, lebih baik jangan membuat status. Kalau bukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, lebih baik diam saja. Nyawang tok kok ono gak pase batin ae wis paling kuat. Dibatin mawon. Terus mangkene ku maos istighfar. Jadi jangan sakar dhewe. Sekarang kan musim orang itu beraninya itu lewat media sosial. Jadi saya lihat kayak akun-akun gosip, kalau lihat komentarnya tuh, waduh, nek komentari artis salah sidik, wes, wah, ngata-ngatain luar biasa. Ini hal yang salah, paham? Karena peperangan, kehancuran itu berawalnya itu dari hal-hal semacam itu. Pokoknya awakmu manut karo dawuh Kanjeng Nabi. Kowe nek iman karo Allah wal yaumil akhir. Mula nek ngomong sing apik utawa meneng. Kowe nek manut karo dawuh Kanjeng Nabi iki damai dunia. Paham? Ayem dunia. Tentrem, Mas. Tidak ada peperangan Ukraina karo Rusia itu. Karena semuanya itu pasti pemicunya adalah mungkin kesalahpahaman, mungkin ya memang ada sesuatu hal yang menyulut emosi mereka. Ya bisa dari kata-kata, bisa dari tulisan. Nanti kita harus hati-hati. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Mulyakne tanggamu. Tangga niku sinten? Ya orang-orang yang ada di sekeliling rumahmu itu tetangga. 40 rumah di depanmu, 40 rumah di sampingmu, 40 rumah di belakangmu, itu namanya tetangga. Nah ini kalau Kanjeng Nabi diutus mulyakne. Minimal itu mboten usah diganggu. Minimal. Tangga itu minimal jangan diganggu. Kalau kamu bisa, kamu bantu. Kalau ada yang kekurangan, ada yang meminta pertolongan, itu kamu bantu. Nek kali tangga niku kudu diapiki lah. Tangga niku kedah sae. Jangan sampai kita punya tetangga terus hubungannya tidak baik. Karena kalau tetangganya tidak baik, otomatis kehidupan kita juga tidak akan tenang. Jadi sebisa mungkin nek kali tangga niku sing sae. Soalnya sampean bakal omah-omah. Kalian semua kan bakalnya akan berumah tangga, akan memiliki rumah dan memiliki tetangga. Rumah tangga. Rumahnya tangga. Ini harus baik hubungannya. Harus baik. Ini pesannya Kanjeng Nabi, itu pesanku. Jadi pesannya Kanjeng Nabi, nek kowe manut damai wis. Beres kabeh. Nek kowe apik karo tanggamu, kowe gelem nulungi, tanggamu mesti gelem nulungi awak. Paham? Karena bagaimanapun, nggak mungkin nek kowe kesulitan sing nulungi konco Facebookmu, nggak mungkin. Mesti yang menolong pertama kali adalah orang-orang terdekat kamu atau yang ada di sekeliling kamu. Mula kudu diapiki. Sampeyan duwene seandainya hari ini aku masak tumis, biasanya kan wong tanggane sing rumahnya berdekat-dekatan itu dikirimi, sampeyan masak apa dikirimi. Kok tanggane mesti ngoten niku, ku masak apa jenengan dikirimi. Seperti itu. Harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Iki dawuhipun Kanjeng Nabi. Kemudian wa kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih, apabila kamu beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamumu. Muliakanlah tamumu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, bertanda ke rumah, silaturahim, itu wajib kita hormati. Hormati niku tempriki niku sak mampune, Jangan terus kamu nggak punya terus mau duit nih, sampai utang nih tangga-tangga nih jangan, sak mampumu. Seandainya sampean duwene prasmanan ya prasmanan. Tapi duwene mek jajan toplesan ya jajan toplesan. Kok duwene mek teh ya teh. Kok teh ra duwe? Ya banyu putih. Kok ra duwe? Bacot Yes minimal sampean sambut dengan ramah, dengan senyuman, dengan baik, dengan penuh sukacita. Pokoknya amrih tamu niku ngerasa seneng atine. Karena apa? Karena tamu ini membawa berkah. Tamu itu membawa berkah untuk rumah kamu. Ketika tamu itu pulang, maka dia akan meninggalkan berkahnya dan membawa dosa-dosa kamu. Nah, nek kowe iso mulyane tamu, dosa-dosamu iki bakal diangkut karo tamu niku terus kemudian dibuang entah di mana. Nah, yang ditinggal di rumah kamu adalah keberkahan. Masya Allah, luar biasa Jadi mulane nek gadah tamu itu harus dihormati dengan sebaik-baiknya.
Engko tamune mau suguhi prasmanan, tapi mau perluti. Tapi wajah kamu itu suram, wajah kamu itu murung, mau plengosi, wah, ini ya percuma, ya. Jadi yang penting itu keramahan itu. Pertama, barulah kamu menghormati semampunya. Sampun ya. Al-hadisu utawi hadis As-sadisa asyara kang kaping 16. Iku an Abi Hurairah dan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu an anna rajulan nyatane sak temene wong lanang. Anna rajulan sak temene wong lanang iku qala matur sapa rajul lin Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausi kula aturi paring wasiat tuan ingsun. Ausini kula aturi paring wasiat tuan ingsun. Wala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab ojo bendu sira. La taghdab ojo bendu sira. Faraddada mongko bolan baleni sapa rajul. Faraddada mongko bolan baleni sapa rajul miraran kelawan bola-bali. Miraran kelawan bola-bali. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab ojo bendu sira. La taghdab ojo bendu sira. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang nomor 16 diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu matur kepada Rasulullah, "Ausini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah, jangan menjadi orang yang pemarah. Faraddada miraran, kemudian rajul itu mengulang lagi, ausini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab balik, la taghdab, jangan suka marah. Mungkin ini rajulnya ini rotok temperamen. Jadi Kanjeng Nabi masih hati tetap la taghdab seperti itu. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya marah itu hal yang tidak baik, karena efek yang disebabkan oleh amarah, emosi itu pasti buruk, karena orang yang sedang marah itu pasti keputusannya itu tidak adil. Paham? Sama ngeraos boten. Nek wonten wong pas marah atau kadang memutuskan sesuatu itu gegabah. Itu pasti akan berujung penyesalan. Milo, jangan sampai kita menjadi seseorang yang mudah marah. Karena sifatnya manusia itu memang dasarnya itu manusia itu labil. Coro napa tiang itu bergoyang-goyang, labil, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, labil. Manusia itu seperti itu. Lah ketika manusia ini dasarnya itu sudah labil, ketika marah maka akan apa bahasanya? Mobat mabit, tahu? Akan luas, tidak beraturan. Arahnya itu tidak beraturan. Maka hal semacam ini bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk. Dari marah
bisa terjadi perceraian. Dari marah bisa menjadi traumatis anak-anak. Dari marah bisa menyebabkan seseorang itu memukul seseorang, bertengkar, kemudian membunuh, melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Itu bisa dari amarah, dari sifat temperamental itu. Milo dawuh Kanjeng Nabi la taghdab ojo sampai awak dhewe iku duwe sifat sing gampang marah. Jangan sampai emosi ini mempengaruhi diri kita. Karena kalau marah itu pasti ini yang dikeluarkan dari lisan itu pasti hal-hal yang buruk. Kemudian yang dilakukan oleh fisik kita pasti hal-hal yang buruk pula. Berkui mukul, berkui tendang, berkui mencelakakan orang dan sebagainya. Itu yang disebabkan oleh marah. Intinya rugi lah awak deh kalau marah itu rugi. Oke, manusiawi, manusia boleh marah, tapi harus apa? Harus selalu diimbangi dengan kesabaran. Awak dhewe nek pas wis gemes ngoten niku terus istighfar, diimbangi kali istighfar. Kemudian kalau kita istighfar kok ijek urung hilang marahe, bisa dengan mengambil wudu. Atau kemudian kok masih rodok wis digawe maos Quran atau melihat hal-hal yang positif lainnya. Jadi wis diselimur-selimur dhewe supaya tenang, supaya atine niku kan tenang. Walaupun dia seorang hakim, seorang yang bijak lah ibaratnya. Kalau dia sudah marah, itu tidak boleh memutuskan sesuatu, karena nanti akan tidak adil. Jadi nek hakim kok duka itu luwih apik ketika memutuskan ketika sudah reda amarahnya. Kalau tidak seperti itu mungkin iso sing nyolong telotok iso dihukum 10 tahun penjara. Mergo telone niku telone kebone Pak Hakim itu. Mila nek ngukumi napa-napa hakim itu kudu posisine kedah pas padang manahe, padang pikire. Mboten bareng pas duka-duka niku mboten bareng. Sampun. Pun semanten riyen sekedhik mawon. Wallahu a'lam bishawab.